Hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan kepada Bapak Koordinator, Bapak Hotma, untuk memperkenalkan diri. Di gereja di sana. Saudara dalam Tuhan, malam hari ini kami ada bersama saudara di Kota Medan. Kami artis Jakarta, tetapi artis rohani di dalam Tuhan. Yo, kami memperkenalkan diri. Jangan pikir ini siapakah gerangan yang hadir ini. Oh bukan, yang hadir ini yang pasti kita satu dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Saudara, kami bentuk satu komunitas. Ini berawal dari dulunya kami sekolah pendeta. Akhirnya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua, malam hari ini beliau tidak dapat lagi bersama kami karena dia sudah dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga. Jangan khawatir saudara, sekalipun beliau yang merintis ini, kalau beliau sudah pergi, ada adik yang menggantikannya malam hari ini. Saya percaya ini bukan secara kebetulan. Saya waktu kami buka kayak ini, kita punya ada begini. Kita coba mencarikan pembicara. Ini siapa ya? Kenapa ini tidak ketemu? Saya doa sama Tuhan, kita coba sampai sebulan, enggak ketemu. Tuhan selalu katakan kepada saya, kembalikan ini kepada keluarga itu. Akhirnya kita putuskan. Saya tanya dengan kakak, Kak, ini pembicaranya nggak ada. Saya nggak ketemu. Akhirnya kakak putuskan, udah adiknya abang mula. Karena ini memang benih ini diinikan oleh almarhum Pak Ferdi Sembiring. Jadi kami percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kami adalah satu komunitas yang dikatakan sahabat sehati menistri. Kita adalah sahabat dalam Tuhan. Sahabat itu dalam mati bagi temannya. Saudara, saya akan perkenalkan diri sebagai ketua dari sahabat sehati menistri, yaitu Ibu Marta Tarijani. Pokoknya istri daripada almarhum Pak Ketua, paling pojok. Umur boleh tua, penampilan awet muda. Kita percaya karena ini anugerah Tuhan. Yang di sebelahnya satunya lagi, ibu ini ibu bendahara kami, namanya Ibu Reni Hutapea. Ya, percaya kerinduan dan juga melayani Tuhan pakai malam hari ini. Dan yang di sebelah ini saudara percaya, ini kalau orang Batak ditambah marganya satu. Tetapi beliau dari berasal kota Ambon. Dari mana-mana Tuhan pakai. Nanti saudara akan dirawat oleh Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat puji-pujian yang disampaikan oleh beliau. Namanya Ibu Merlin Carolina Banari. Jadi jangan tanya Banari Sianipar, tidak ada. Itu Banari murni. Nah yang kedua ini, kalau kami orang Batak, saya dengan beliau ini Marinang Bao. Ini juga Hutapea juga. Namanya luar biasa, Ibu Nur Cahaya Hutapea. Nah yang terakhir ini, ibu ini harus tinggalkan kemarin Amerika, Las Vegas, hanya untuk pelayanan ini. Sebenarnya beliau masih berlibur di Amerika waktu itu. Tapi karena mengejar pelayanan ini, dia rindu datang ke Sumatera, ke Medan lagi. Tahun lalu kami ke sini, tetapi dalam gereja yang lain. Kami adakan KKR persis tahun yang lalu lah. Dengan almarhum Pak Ketua. Ibu ini adalah Ibu Vera Sirait. Jadi saudara-saudara, di antara yang hadir ini saya perlu sampaikan. Saya tadi dibisikin Ibu Inang Boru Sibarani, Ibu Wasti, sama Ibu Sibanjunta. Jadi kami ini berdua yang kalau kata orang Batak kurang enak dengarnya bahasanya. Saudara-saudara mau tahu apa namanya? Kelompok ini kalau kata ini kelompok rojan, rombongan janda-janda. Tetapi janda-janda yang dipakai Tuhan, semasa usia berapapun, yang penting melayani Tuhan. Amin. Coba perhatikan yang di sana, manulah saudara-saudara. Tetapi bagaimana mereka melayani Tuhan dengan sungguh, diberkati kehidupannya. Amin. Ada satu lagi Ibu Sinta paling hukum. Ibu itu kalau jalan pun kemarin bersaksi, saudara mau tahu? Dia jalan, kakinya itu bunyi karena udah keropos, tetapi dia rindu melayani. Dia boleh dagang di kota ini. Dia sudah sampai di Danau Toba. Dia jalan-jalan Danau Toba, Tuhan kasih kesempatan bertemu dengan kita hari ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Saya percaya mari kita satu dalam Tuhan semua, saling doa mendoakan. Dimanapun kami berada, selalu dukung kami dalam doa, biar tim ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang kaya. Kami tidak ada sponsor kami Tuhan Yesus.
Kami ajar datang, andalkan lututmu. Ini kami pegang seperti yang sering disampaikan oleh almarhum ketua kami. Kalau mengadakan sesuatu, mungkin Pak Armanda sebagai saksi, waktu beliau tanya, Ibu Ketua jawab, kami punya duit cuma sekian. Tetapi kami percaya, jikalau Tuhan yang menyuruh kami, segala sesuatu Tuhan siapkan, sehingga semua itu boleh anugerah Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan kami. Biarlah seperti lagu itu, di masa sisa usia Tuhan percayakan bagi kita semua, kita mau melayani Tuhan seturut talenta Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sanggup menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita mau naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Tuhan itu selalu berjalan dalam musim kehidupan kita. Jangan pernah kita takut ketika kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selama
seizinmu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia Tuhan, haleluya, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak disenyum. Haleluya Lord, haleluya Lord. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir memenuhi tempat ini, mengalir memenuhi setiap kami. Ambil alih pelayanan kami pada malam hari ini. Hanya Engkau yang layak disenangkan, hanya Engkau yang layak. Haleluya Lord, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu, kami bangga punya Engkau Tuhan. Haleluya Lord. Katakan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah bertemu dalam kasih-Nya, bersuka dalam hari raja. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari suka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, bertolonglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Mari katakan, ku pandang wajahmu, Ku pandang wajahmu, pandang pada dalam hari ini. pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan. dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita, dialah yang terbaik dari hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat malam hari ini. Semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami berkumpul dalam hadirat Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang bekerja di tengah-tengah kami, yang bekerja di antara kami, yang bekerja di setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, pada saat Engkau ditinggikan, Kau akan menarik semua orang datang kepada-Mu Tuhan. Pada saat Engkau ditinggikan Tuhan, kuasa-Mu dan pertolongan daripada Tuhan akan Kau nyatakan pada malam hari ini. Kami percaya, kami mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab semuanya ini mengenai Tuhan. Berbicara Tuhan dan pakai hamba-Mu Tuhan, hamba merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Saya lihat tangannya dilambaikan. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada malam hari ini? Boleh lihat kanan kirinya, katakan, engkau luar biasa pada malam hari ini. Kalau tadi sebelah kanannya, kembali ke sebelah kirinya, katakan, saya luar biasa malam hari ini. Yes, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ada di tempat ini. Sebuah kesempatan bagi saya oleh karena kasih karunia Tuhan, bersama dengan sahabat sehati ministry dan juga Bapak Pendeta Arfan Padang yang memberikan kesempatan untuk saya dapat berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh sebuah kehormatan dan
Senang sekali juga bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini dalam kasih karunia Tuhan. Amin ya. Dan sebelum kita dengan firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri, boleh ya? Boleh ya, karena tak kenal maka tak sayang katanya. Kalau Anda terima sayang saya, boleh sarangyo seperti ini? Yes. Yang mengasihi saya, sarangyo sekali lagi? Sarangyo, puji Tuhan. Iya, nama saya Heri Sembiring. Saya dari Pekanbaru. Saya sudah berkeluarga. Istri saya di Pekanbaru sama dengan putra saya 1 orang yang berusia 5 tahun. Saat ini kami melayani di sebuah gereja sebagai volunteer di Pekanbaru. Dan juga kesempatan dalam beberapa tahun ini kami juga sedang merintis sebuah gereja di sebuah kota kecil namanya Kota Pangkalan Kerinci, 2 jam dari Pekanbaru. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada punya saudara, keluarga atau sahabat atau juga jalan-jalan Pangkalan Kerinci, boleh mampir, boleh hubungi. Kita akan ketemu di sana, kita ibadah sama-sama. Amin ya. Dan malam hari ini juga saya kesempatan di tempat ini meneruskan sebuah legacy dari abang tertua saya. Ya, kami ini ada 9 bersaudara. Saya ini anak ke-6. Jadi kalau tadi Bang Hotma katakan bahwa inisiatornya adalah abang kami, Bapak Ferry Sembiring, yang sudah berpulang pada bulan Mei yang lalu. Dan kemudian mereka memang sudah memutuskan untuk melayani tempat ini. Dan kemudian dalam suatu kesempatan kakak saya, Kak Marta, hubungi, mau nggak melayani. Bagi saya sebuah kesempatan yang sangat baik sekali, sebuah kesempatan yang luar biasa, karena saya banyak belajar. Bukan saya yang ini banyak menerima pada malam hari ini. Saya banyak menerima, saya banyak belajar. Ternyata banyak ada hati-hati yang luar biasa sekali untuk melayani Tuhan. Ada hati yang luar biasa sekali untuk pergi ke daerah-daerah, untuk memulai sebuah misi, untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan sungguhnya saya yang belajar pada malam hari ini. Oleh karena itu, biar terpujilah nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat sahabat Sehati Ministry dan juga Bapak Arfan Padang, untuk Bapak Pendeta yang sudah memberikan saya kesempatan. Amin ya. Dan malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Maka kita malam hari ini temanya adalah Yesus adalah sahabat yang sejati. Siapa yang mau jadi sahabat sejatinya Yesus? Amin ya. Kita semua mau jadi sahabat sejatinya Yesus. Tapi kita mau belajar. Kita mau belajar pada malam hari ini bagaimana kita menjadi sahabat sejatinya Tuhan. Karena tidak ada sahabat lain yang kita perlukan kalau kita sudah punya Yesus. Tidak ada sahabat lain yang dapat kita andalkan selain Yesus, karena dia dapat diandalkan. Karena dia dapat diandalkan dalam hidup kita. Ada banyak perkara yang mungkin kita dapat bagikan nanti dalam sesi-sesi selanjutnya, atau sharing-sharing kita secara pribadi. Ada banyak kesempatan di mana Tuhan itu sahabat sejati. Ada banyak kesaksian yang akan kita dapat beritakan. Sesungguhnya pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Tidak ada kekuatan yang dapat kita andalkan sungguh-sungguh kalau tidak dari Tuhan. Malam hari ini Tuhan katakan dia mau jadi sahabat sejati bagi Anda semua, bagi kita semua pada malam hari ini. Tapi Tuhan tuntun kita untuk kita dapat jadi sahabat sejatinya Yesus. Tuhan mau ajari kita gimana sih jadi sahabat sejati dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dari bagaimana sih kita bisa punya hubungan persahabatan yang baik dan indah dengan Yesus. Malam hari kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya ajak kita buka firman Tuhan bersama-sama. Bagi Anda yang membawa Alkitab, silahkan buka Alkitabnya. Bagi Anda yang mempunyai Alkitab atau gadgetnya, silahkan buka gadgetnya. Untuk kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Firman Tuhan dari Matius 25, Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya 12 sampai 17. Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Yang sudah dapat firman Tuhan katakan amin. Masih ada yang belum? Saya tunggu. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Dan kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 12, nanti kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 13, dan seterusnya kita secara bergantian sampai ayat 17. Yohanes 15 ayat 12, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, karena kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih latar belakang dari firman ini. Firman ini adalah sebuah curahan hati dari Tuhan Yesus. Firman ini terjadi pada hari Kamis, satu hari sebelum Tuhan disalibkan. Ini adalah sebuah kisah, rantaian sebuah kisah di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Kita tahu ceritanya, dia mengadakan perjamuan Paskah, dia membasuh kaki murid-muridnya, dan kemudian ketahuan Yudas itu akan menyerahkan dia. Dan kemudian setelah makan, Tuhan Yesus itu akan pergi ke sebuah taman namanya Getsemani itu berdoa. Dan setelah itu dia kemudian berjalan bersama dengan murid-muridnya untuk menuju ke taman tersebut. Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan disalibkan. Tuhan Yesus sudah tahu ia akan diserahkan besok hari. Tapi kemudian kita bisa bayangkan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dia sedang berjalan. Dia tahu dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia tahu dia akan berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Dia tahu dia akan berpisah dengan orang-orang yang dikasihnya selama ini, yang selama 3,5 tahun bersama-sama. Kita bisa bayangkan bahwa momen tersebut adalah saat dimana Tuhan itu mencurahkan isi hatinya, karena dia akan berpisah. Pernahkah kita punya sebuah momen waktu kita akan berpisah dengan sahabat kita atau berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi? Di waktu-waktu tersebut mungkin kita akan banyak berbicara dari hati ke hati. Saya teringat waktu almarhum orang tua kami dipanggil Tuhan pada tahun 2020. Itu 8 dari kami ada di ruangan itu menyaksikan orang tua kami itu berpulang. Ada banyak perasaan haru, ada banyak perasaan sedih, tapi saya secara pribadi bersuka cita karena saya tahu orang tua saya bersama dengan Kristus. Tapi bisa bayangkan kalau kita misalnya punya sahabat, punya keluarga, punya seseorang kita kasihi, kita tahu kita akan berpisah dengan dia. Besok mungkin dia akan pergi, malam ini kita banyak ngobrol dengan dia dari hati ke hati. Kita banyak curhat, kita banyak cerita, kita banyak ngobrol hal-hal yang inti. Sama seperti Tuhan Yesus. Pada firman yang kita baca ini, latar belakang seperti itu. Dia sedang menuju kepada taman Getsemani itu berdoa, dan kemudian dia tahu di taman tersebut dia akan diserahkan. Dalam perjalanan itu Tuhan curhat. Salah satu curhatannya adalah firman yang baru kita baca. Salah satu curhatannya adalah dia katakan begini, kamu mau jadi sahabatku enggak? Kamu jadi sahabatku enggak? Ini loh cara jadi sahabatku. Karena apa? Karena sebentar lagi aku akan pergi. Sebentar lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Kamu mau tahu nggak isi hatiku apa? Dan Tuhan ceritakan semuanya. Tuhan ceritakan semuanya kepada murid-muridnya. Dia mau undang kita, dia mau undang murid-murid jadi sahabat. Dia juga mau undang kita jadi sahabat baginya. Tapi bagaimana caranya? Apa yang Tuhan inginkan agar kita dapat menjadi sahabat bagi dia? Agar kita masing-masing dapat menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, saya mau baca kembali ayat 12-13. Firman Tuhan katakan begini,
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang pertama, Tuhan mau jelaskan begini. Kalau kamu jadi sahabatku, aku mau katakan begini samamu. Aku telah mengasihimu. Aku mengasihimu dan aku telah mengasihimu. Kalau kita dalam firman ini kita mungkin sudah tahu, oh mungkin maksud Tuhan Yesus, kita sudah tahu maksud Tuhan Yesus adalah nanti dia akan disalibkan, karena kita sudah baca firman Tuhan. Tapi murid-murid kan tidak tahu apa yang dimaksud dengan aku telah mengasihimu, karena Yesus belum disalibkan, Yesus belum mati bagi semua dosa kita. Tapi Tuhan telah berkata, aku telah mengasihimu, aku telah mengasihimu. Bagaimana caranya Tuhan telah mengasihi kita padahal Tuhan belum disalibkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupmu dan hidupku, hidup kita semua hanya ada oleh karena semata-mata kasih karunia. Kenapa demikian? Karena dalam rahim ibu kita pun, pada saat Tuhan membentuk kita di tempat yang tersembunyi, dia membentuknya dengan tangannya. Dia menenun setiap kita dengan tangannya. Dia membentuk setiap kita dengan tangannya, dengan kasihnya. Kenapa dengan kasih? Karena Allah sendiri adalah kasih. Allah adalah kasih. Semua perbuatannya yang dikerjakannya, dasarnya adalah kasih. Tidak ada satupun dari kita yang ada pada malam hari ini tidak menikmati, tidak merasakan kasihnya Tuhan. Setiap kita ada karena kasihnya Tuhan. Kalau Anda mungkin berkata, aku tidak melihat kehadiran Tuhan, aku tidak merasakan kasihnya Tuhan. Di mana kasih Tuhan? Semua hidupku tidak ada yang baik. Tuhan tidak adil bagiku. Ada yang berani? Saya bukan katakan berani. Ada yang berkata demikian? Tuhan tidak adil bagi hidup kita? Apakah ada yang mau berkata, Tuhan tidak adil bagi hidupku? Ada? Mungkin saya sendiri yang akan berkata Tuhan tidak adil. Mungkin kita tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak melihat apa yang kita doakan, harapkan tidak terjadi. Sesuatu yang baik tidak terjadi bagi kita, dan kita berkata, di mana kasih Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Aku tidak melihatnya. Tuhan gak adil bagiku. Apakah kita pernah mengucapkannya itu? Kalau Anda di dalam hati Anda pernah berkata bahwa Tuhan gak adil, saya mau katakan begini, saya setuju dengan Anda. Saya mau setuju dengan Anda kalau setiap kita berkata Tuhan tidak adil. Kenapa demikian? Karena kalau Tuhan adil, upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan hanya mengandalkan keadilannya tanpa kasihnya, maka semua kita binasa. Tapi karena Tuhan tidak adil, Dia panjang sabar. Oleh karena kasihnya, kita beroleh anugerah. Kita beroleh anugerah untuk menikmati kasihnya. Puji syukur sama Tuhan, karena Tuhan tidak adil. Gimana Tuhan adil bagi kita? Kalau Dia berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita yang berdosa setara dengan Allah yang maha kuasa? Bagaimana kita ini yang penuh dengan kenajisan, dosa, perbuatan jahat, mungkin perselisihan? Bagaimana kita yang berdosa ini disetarakan dengan Kristus Yesus Tuhan kita, yang tidak berdosa tetapi rela mengambil rupa seorang hamba, turun ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, dan membawa serta kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Bagaimana keadilannya? Kalau Tuhan pada saat Dia memandang Harry dan kemudian Dia memandang Kristus, dan Dia berkata begini, Kristus dikorbankan bagimu. Puji syukur sama Tuhan kalau Tuhan gak adil.
karena ketidakadilannya, tanda kutip, bekerjalah kasih karunia-Nya. Bekerjalah kasih karunia-Nya. Dia panjang sabar, dia menantikan semua orang untuk tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengetuk depan pintu sambil menunggu siapa akan membuka pintu tersebut, sehingga aku dapat masuk dan makan bersama-sama hidangan dengan dia. Untuk kita akan Tuhan itu mau bercerita dengan sahabatnya, untuk berkata, aku menyediakan segala yang baik untukmu. Aku merancangkan hari depan penuh dengan harapan untukmu. Aku mati bagimu, aku menyelamatkanmu. Maukah kita malam hari ini merenungkan kembali hidup kita ini produk kasih karunia? Ada sebuah pertanyaan begini. Ada seorang bertanya kepada seorang pendeta. Dia bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana cara masuk surga? Hanya dengan kesempurnaan. Pak Pendeta jawab, wah kalau gitu, apakah manusia bisa sempurna? Tidak ada manusia sempurna. Kemudian dia tanya lagi, apakah ada orang di surga? Ada orang di surga. Jadi bagaimana seorang manusia tidak sempurna bisa ada di surga yang sempurna? Tangkap pertanyaan-pertanyaan tadi. Orang itu bertanya kepada pendeta tersebut, bagaimana caranya ke surga? Kalau kamu sempurna, apakah manusia tidak bisa sempurna? Manusia tidak bisa sempurna. Kemudian dilanjutkan lagi, apakah ada orang di surga saat ini? Apakah ada orang diselamatkan? Ada banyak orang diselamatkan. Jadi bagaimana caranya? Cuma satu caranya. Itulah namanya anugerah. Itulah karena ketidakadilannya Tuhan. Kalau malam hari ini kita ada malam hari ini, dan kita mendengar firman ini, saya mau katakan begini, ujung hidup kita bukanlah kematian. Ujung hidup kita bukanlah kematian, tapi ujung hidup kita adalah pada saat kita tutup mata di muka bumi ini, kita tutup mata, dan kemudian kita buka mata di alam kekekalan, dan kita berada di hadapan Raja dan segala Raja. Apakah perkataan yang keluar dari mulut sang Raja tersebut, apakah dia akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam segala perkara kecil, masuklah dalam sukacita Tuhanmu? Atau dia akan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah engkau daripadaku. Dan di titik tersebut kita nggak bisa berkata begini lagi, Tuhan ampuni aku ya, Tuhan aku mau tobat ya, Tuhan aku mau terima keselamatan dalam Kristus Yesus. Sudah tidak ada lagi waktu untuk negosiasi di hadapan Raja. Waktunya untuk kita bertobat itu hari ini. Waktunya kita untuk kembali pada Tuhan dan menerima kasih-Nya adalah waktu kita mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan telah mengasihimu. Kita mungkin gak sadar gimana kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, termasuk Dia mengasihi kita. Dia sedang mengetuk pintu hati setiap kita. Bagi engkau yang belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau dengan firman ini, saya tidak mendoakan setiap kita untuk berpulang cepat, enggak. Semua kita maunya umur panjang, tapi tidak satu pun kita tahu waktunya. Tapi kalau waktu kehidupan sedang berjalan, dan kita tahu pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita ada di hadapan Sang Raja, tidak ada lagi masa, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi negosiasi dengan Sang Raja. Kita hanya menantikan apa yang akan diperkatakan oleh Raja tersebut. Apakah dia akan berkata, masuklah dan turut dalam kesukaan Tuhan, atau dia berkata, enyahlah engkau segala pembuat kejahatan. Saya mau pastikan, saya mau undang Anda untuk memastikan diri kita masuk pada pintu yang benar. Karena cuma satu jalan untuk kita akan mendengar perkataan tersebut dari Sang Raja itu. Cara cuma satu, melalui Yesus Kristus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada jalan lain selain daripada Kristus. Gak ada jalan lain selain daripada Tuhan. Tuhan katakan tadi apa? Engkau menjadi sahabatku. Dan dia katakan begini, aku telah mengasihi engkau. Kasih Tuhan sedang bekerja di antara kita. Kasih Tuhan sedang melanda kita malam hari ini. Saya mengimani, saya percaya karena Roh Kudus sedang bekerja
Karena Roh Kudus sedang bersepakat dengan firman Tuhan. Pada saat Yesus tinggikan, Rohnya bekerja. Satu hal, saat firman itu akan diberitakan, Roh Kudus akan mengetuk setiap pintu setiap kita. Bukalah pintu tersebut untuk Roh Kudus. Yang pertama, untuk kita dapat menjadi sahabatnya Tuhan. Yang kedua, kita kembali ke ayat 14-16. Dan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Pada saat kita sudah menerima kasih-Nya, pada saat kita sudah menerima keselamatan yang disediakannya, inilah yang Tuhan lakukan kemudian. Dia mengangkat setiap kita. Dia menjadikan kita sebelumnya hamba menjadi seorang sahabat baginya. Tapi pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara kalian, kalau misalnya saya siapa namanya? Hiskia. Saya tanya gini, Hiskia, saya mau jadi teman kamu, tapi syarat satu, semua yang saya perkatakan kamu harus lakukan. Menurut Hiskia itu menyenangkan apa tidak? Belum tentu ya. Misalnya saya mau berteman dengan Pak Pendeta, saya mau berteman dengan Anda, tapi syarat satu, pokoknya apapun saya katakan pada Pak Pendeta lakukan. Mungkin Pak Pendeta, wah, berteman seperti apa ini? Kok gak ada enak-enaknya? Kok gak cengli gitu? Maksudnya berteman kan equal ya, setara. Tapi bukankah ini firman Tuhan yang Tuhan beritakan? Aku tidak menyebut, ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mungkin dengan pandang kita, Tuhan gak fair. Saya ini punya seorang teman yang berhasil dalam sebuah bidang. Mungkin dia berhasil untuk dia buka sebuah peternakan ikan lele gitu. Dia buka peternakan lele, dia kerjakan berkembang, berhasil. Dan kemudian saya datang kepada dia dan dikatakan, boleh nggak aku belajar dari kamu? Boleh nggak aku jadi temanmu? Aku mau belajar, aku mau diajari. Dan dia katakan boleh, tapi syarat satu, semua caranya kamu ikuti caraku. Kenapa demikian? Karena caranya sudah berhasil. Cara yang dia lakukan sudah berhasil untuk beternak lele tersebut. Kita mungkin akan berkata, oh ya pasti aku akan ikuti. Benar ya? Gak mungkin dong. Kita sudah tahu dia sudah berhasil, dan kemudian kita datang kepada dia, dan kita katakan begini, aku mau belajar lele, beternak lele. Gimana caranya? Kamu ikutin caraku ya? Gak bisa dong. Aku mau belajar, tapi caraku juga dong. Berhasil nggak? Tidak. Enggak ya? Kenapa demikian? Karena kita nggak punya pengalaman. Karena kita nggak tahu jalannya berhasil. Benar ya? Tapi teman saya itu sudah tahu caranya. Bagaimana caranya agar berhasil? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dia sudah tahu. Makanya dia katakan, kamu harus ikut cara saya. Pasti saya dengan sukarela berkata, oke. Yang penting aku berhasil. Yang penting aku akan berhasil. Tujuanku untuk menjadi peternak lele yang berhasil. Tujuanku ke sana. Tujuanku punya keuntungan atas usaha. Aku akan ikuti, aku akan kerjakan, aku akan taat padamu. Pasti berhasil. Pada saat Tuhan mengangkat kita, pada saat Tuhan menyelamatkan kita, Dia mengangkat kita dari seorang hamba menjadi seorang sahabat. Apa sih bedanya sahabat dan hamba? Di sini dikatakan bahwa seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seorang hamba tidak punya tujuan. Seorang sahabat diberikan tujuan.
Seorang hamba, dia hanya mengerjakan tanpa dia tahu apa tujuannya. Seorang sahabat diajarkan bagaimana mengerjakannya karena ada sebuah kemuliaan di baliknya. Amin. Kenapa demikian? Karena Bapa adalah menyediakan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Dia mau ajak serta kita. Dia mau kata begini, kamu sahabatku, pegang tanganku ya. Kamu sahabatku, pegang tanganku ya, kita jalan bersama. Kenapa? Di depan sana Bapa banyak berjanji. Di depan sana ada banyak penyediaan Tuhan. Di depan sana ada kesembuhan. Di depan sana ada pemulihan. Di depan sana ada kemenangan. Di depan sana ada pertobatan. Maka dia katakan, ayo ikut aku. Mungkin kata-katanya nggak familiar dengan kita. Apa yang gue perintahkan, kamu lakukan. Sederhananya Tuhan Yesus mau bilang begini, aku pegang tanganmu, kita jalan bersama ya. Aku pegang tanganmu, kita jalan bersama ya. Karena apa? Karena kamu sahabatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa bayangkan Tuhan yang kita punya, Tuhan yang mulia, yang rela meninggalkan segala kemuliaannya, menjadi seorang hamba, mati di kayu salib, menanggung dosa manusia, dan kemudian dia bangkit dan kemudian berkata, jadi sahabat ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang lain yang mau saya ceritakan malam hari ini selain Tuhan kita Yesus. Gak ada yang lain yang layak untuk diberitakan dari mimbar ini selain Yesus sendiri. Pengalaman saya terbatas, kesaksian terbatas, tapi Yesus, kalau kita perkatakan nama Yesus, kalau kita saksikan nama Yesus, maka pengalaman dan kekayaan akan mengikuti. Amin. Amin. Oleh karena itu, ayo jadi sahabatnya Yesus ya. Yesus sudah cukup rendah hati loh, berkata, kamu sahabatku. Bisa bayangkan gak? Kalau misalnya memimpin kota kita atau pemimpin bangsa kita berkata kepada saya, Her, jadi kawanku ya. Oh, saya dengan sukacita, siap Pak. Atau panggil Pak Presiden gitu kan, Pak Heri, kamu jadi sahabatku, siap Pak. Siap. Jalan sama aku ya, siap Pak. Karena apa? Karena semua fasilitas, karena semua kemudahan, karena semua yang mengikuti sang presiden tersebut akan mengikuti saya. Saya menjadi ring terdekatnya dia. Dan raja di atas segala raja mengajak Bapak dan Ibu dan saya malam hari ini untuk berkata, jadi sahabatku ya. Jadi sahabatku ya. Dia mau angkat setiap kita. Dia mau angkat setiap kita. Ada banyak hal kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kalau hari-hari ini mungkin dari antara kita sudah kehilangan mimpi, sudah tidak punya pengharapan, sudah tidak melihat segala yang baik dalam hidup kita, kecewa oleh karena keadaan, oleh karena lingkungan, oleh karena masa lalu, oleh karena seseorang, dan kita berkata enggak mungkin hidupku ada yang mulia, nggak mungkin dalam hidup kita sesuatu yang baik, nggak mungkin, nggak akan ada itu. Udahlah, hidupku begini-begini saja. Nggak mungkin Tuhan mampu mengangkatku, nggak mungkin Tuhan mampu menyatakan kemuliaan bagiku, nggak mungkin. Hei, dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang Bapa beritahukan. Kekayaan yang Bapa punya, yang aku punya, akan bawa engkau bersama-sama kita menggenapinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin mimpi kita sudah lama terpendam. Mungkin kekecewaan kita sudah cukup besar sehingga kita, udahlah, saya jalani hidup saja. Gak ada yang baik lah. Gak mungkin ada sebuah perubahan dalam hidup saya. Keluarga saya pasti seperti inilah. Ini malam hari ini saya mau nyatakan firman ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia akan mengangkatmu. Ia akan mengangkatmu. Ia akan mengangkatmu. Ia akan mengangkatmu malam hari ini. Maukah engkau menjadi sahabat bagi dia? Maukah engkau menjadi sahabat bagi malam hari ini?
Karena kalau dia sudah mengangkat kita, dari lagu yang sudah kita nyanyikan, kalau dia membuka pintu, tidak satu orang pun dapat menutupnya. Kalau sudah menyediakan bagi kita, tidak ada dapat mengambilnya. Itu Tuhan kita, dan dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Yang ketiga, ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Perintah ini dalam masa malam tersebut. Tadi kita cerita bahwa latar belakang ceritanya adalah pada saat Tuhan Yesus akan makan malam Paskah, kemudian dia bercerita dengan murid-muridnya, dan kemudian selesai makan dia akan pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Masa malam hari Kamis malam itu, sepanjang malam tersebut, perkataan ini dia katakan, kasihlah satu dengan yang lain, kasih seorang yang lain, adalah sebuah perkataan yang dia ulang-ulang terus. Kalau nanti Anda baca di Yohanes 15 sampai Yohanes 17, perkataan ini, perkataan yang beliau ulang-ulang terus. Kasihlah seorang yang lain. Ayat 12 tadi kita baca juga, kasihlah seorang akan lain. Ayat 17 kita baca, kasihlah seorang akan yang lain. Terus dia perkatakan. Di Yohanes 13 dia katakan juga, kasihlah seorang dengan yang lain. Perkataan terus berulang-ulang. Apa yang dapat kita pelajari dari sahabat kita ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak Anda untuk mengingat cerita tentang 5 talenta. Ada yang tahu ya? Tentang 5 talenta. Ada seorang tuan yang pergi ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya. Dia berkata, ini 5 talenta, ini 2 talenta, ini 1 talenta. 5, 2, dan 1. Talenta di situ bukanlah sebuah hal yang sekedar kemampuan bermain musik. Saya bukan katakan bermain musik ini gampang, enggak. Saya nggak bisa main keyboard. Tapi talenta yang dimasukkan bukan hanya sekedar sebuah keahlian bermain musik, atau bernyanyi, atau berkhotbah, atau menulis buku. Bukan seperti itu talenta. Tapi talenta yang dimaksud adalah begini. Talenta itu adalah sesuatu yang telah Tuhan taruh dalam hidupmu. Kenapa demikian? Karena Tuhan berkata begini, hai hambaku yang setia, dan yang baik dan setia, engkau telah mengerjakan segala pekerjaan kecil. Engkau telah setia dalam pekerjaan-pekerjaan kecil. Maka terimalah pekerjaan-pekerjaan besar dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan katakan begini, ternyata talenta yang diberikan itu adalah hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Hal-hal kecil dalam hidup kita itu apa sih? Hal-hal kecil dalam hidup kita itu adalah segala hal yang telah ada pada kita. Seperti apa? Hidup ini, keluarga kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan Tuhan, sesama kita. Itulah hal-hal yang kecil, yang talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kalau malam hari ini Anda hadir di tempat ini, kita ada di tengah-tengah dalam ibadah ini, saya mau katakan kepada kita semua malam hari ini, kalau Anda hadir malam hari ini, saya meyakini dan mengimani bahwa setiap Anda adalah orang-orang yang memiliki minimal 2 talenta. Minimal 2 talenta, minimal 2 talenta, minimal 2 talenta. 2 talenta itu apa sih? Yang pertama adalah hubunganmu dengan Tuhan oleh karena kasih-Nya. Hubungan yang kedua adalah hubunganmu dengan sesama. Amin. 2 talenta itu ada melekat pada hidupmu dan hidupku. Jangan cari-cari talenta lain. Tapi kalau kita kerjakan 2 talenta ini, Tuhan akan lipat gandakan jadi 4. Kalau kita kerjakan 4, Tuhan akan kerjakan jadi 8. Kalau kita kerjakan 8, Tuhan akan kerjakan jadi 16. Tapi startnya dari 2. Pak, saya ini gak punya hubungan. Saya ini, ingat gak ceritanya Daud? Dia berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi dia punya 1 talenta. Itu apa? Dia bangun hubungannya dengan Tuhan. Dia cuma punya 1 talenta, dia kerjakan yang 1 itu. Dia kerjakan yang 1 itu, dia kerjakan yang 1 itu. Tapi ingat gak cerita 5 talenta itu? Yang 1 hamba itu, yang penerima 1 talenta itu, dia pergi, dia sembunyikan 1 talenta itu. Yang kemudian pada saat diminta kembali, cuma 1 tuh. Kita sudah diberikan kasih anugerah untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Ayo bangun. Kalau mungkin Anda pada hari ini adalah seorang yang cuma punya 1 talenta,
Mungkin Anda tidak punya keluarga, mungkin Anda tidak punya orang-orang yang mendukung Anda, mungkin Anda sedang dalam masa sendirian, tapi Anda punya Tuhan. Miliki satu talenta dan lipat gandakan itu. Berjuang bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan mampu lipat gandakan. Tuhan mampu jadikan yang tidak ada dari yang menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Menjadikan yang mungkin dari yang tidak mungkin. Tuhan rajanya. Tuhan itu rajanya. Oleh karena itu, saya mau katakan, Anda minimal punya 2 talenta di tempat ini. Yang pertama, kita sudah dengar kasihnya Tuhan. Tapi yang kedua, seringkali talenta yang kedua ini kita nggak kelola dengan baik. Kenapa demikian? Karena kita punya sakit hati, kita punya marah, kita punya dendam sama orang lain, kita nggak mampu mengasihi orang lain, kita memikirkan diri kita sendiri, aku dan aku, aku dan aku, aku dan aku. Kita nggak coba peduli dengan orang lain, kita nggak peduli dengan keluarga kita, kita tidak membangun kedekatan dengan anak kita, kita tidak membangun persekutuan dengan pasangan kita. Kita tidak membangun persekutuan dengan orang lain, kita tidak mengasihi. Kita tidak percaya kalau orang itu punya sesuatu yang baik kepada kita, kita curiga kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Anda harta yang paling berharga yang surga lihat atas kita? Ada 2 hal, ketaatan dan jiwa-jiwa. Kasihlah Tuhan Allahmu adalah ketaatan kepada Tuhan. Kasihlah sesamamu adalah jiwa-jiwa. Kekayaan kita, sungguh hari ini saya bertambah kaya. Hari ini saya bertambah kaya. Kenapa? Saya bisa bersama dengan Anda. Saya bisa melihat Anda, saya bisa berkenalan, saya bisa dengar cerita yang luar biasa dari pelayanan ini, dari gereja ini, dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya bisa punya teman yang tambah, saya punya keluarga yang bertambah. Saya punya sahabat di tempat ini, saya bisa datang ke tempat ini. Saya mungkin nggak akan sungkan lagi untuk datang kepada Pak Pendeta Arwan untuk ngobrol. Karena apa? Saya bertambah-tambah kekayaan saya. Kekayaan saya itu apa? Saya bisa mengasihi Anda dan saya menerima kasih yang Anda nyatakan malam hari ini. Dengan kita bersama-sama menyembah Tuhan, saya merasa dikasihi. Dan kita mendengar firman Tuhan sama-sama, saya menikmati kasih di antara kita. Tuhan katakan, kasihlah seorang dengan yang lain. Kekayaan kita bukanlah harta benda, karena harta benda tidak dibawa ke surga. Kekayaan kita adalah jiwa-jiwa. Yes. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda punya hubungan yang retak dengan keluarga, Anda punya sakit hati dengan orang-orang di masa lalu Anda, mungkin ini saatnya untuk kita kembali pada Tuhan. Dan kita minta Tuhan, pulihkan hatiku. Kiranya Tuhan mengampuni aku, karena aku mengampuni dia. Mungkin orangnya nggak tahu, mungkin kita sakit hati kepada dia, ya mungkin merasa aman-aman saja. Dia mungkin merasa dia merasa kepada kita baik-baik saja, tapi kita punya sebuah kecewaan dengan dia. Mungkin pasangan kita berlaku kasar kepada kita, mungkin orang tua kita dulu juga berlaku kasar pada kita. Kita punya kepahitan, kita punya dendam akan seorang, dan kita nggak mungkin mengasihi lagi. Karena tanpa kasih dari seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kasih dari seorang pun dapat melihat Tuhan. Tanpa kasih kepada sesama, kita tuh miskin. Saya maukah engkau jadi kaya malam hari ini? Maukah engkau jadi kaya di hadapan Tuhan? Kasihlah satu dengan yang lain. Sederhana kok mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Doakan, sapa, tanya sesuatu. Saya ajari tim saya, anak-anak rohani saya di pengantin kecil begini. Kalau Anda dengar cerita dari seseorang, kalau Anda dengar cerita, misalnya ada seseorang cerita dengan Anda, ngobrol begitu, pada saat dia berhenti, tanyalah sesuatu. Ya mungkin cerita ini itu, terus tanyalah sesuatu tentang ceritanya. Itu tandanya kita menghargai dan mengasihi. Karena kalau kita nggak mengasihi dan menghargai, kita akan cuekkan cerita tersebut. Sederhana aja. Dia akan merasa diterima, dia akan merasa dikasihi. Ayo, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ini waktunya malam hari ini. Ada 3 hal yang kita akan berdoa bersama-sama buat malam hari ini. Ada 3 hal yang akan kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan agar sesuatu terjadi malam hari ini di antara kita. Karena nama Tuhan akan dipermuliakan. Oleh karena kesaksian kita di kalangan. Saya mau berdoa malam hari ini agar ada banyak kesaksian terjadi. Dan kalau ada banyak kesaksian terjadi, akan ada banyak perkara daripada iblis akan dikalahkan. Saya mengundang kita bangkit berdiri malam hari.
Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kalau kita boleh berkumpul. Semua bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan sudah merancangkannya. Karena dari beberapa bulan yang lalu sebelum suami saya dipanggil Tuhan, dia sudah merancangkannya dengan Pak Pendeta Arpan. Tetapi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Kalau dia boleh sudah bersama dengan Bapa di surga, dan adiknya boleh menggantikan posisinya pada malam hari ini, dan kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan iman kita kembali, membangkitkan semangat kita kembali, dan membawa kita terus dalam jalan-jalannya Tuhan. Biarlah hidup kita terus menjadi surat terbukanya Kristus, menjadi sahabatnya Tuhan Yesus sepanjang umur yang masih Tuhan izinkan bagi kita. Biarlah kita terus berjalan dalam jalan perkenanannya Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang datang pada malam hari ini, khususnya juga untuk Pak Arpan yang memberikan kesempatan bagi kami, juga bagi adik kami, untuk kami sama-sama melayani di tempat ini. Biarlah dalam waktu kesempatan yang akan datang, Pak Arpan masih mau bekerja sama dengan kita melayani Tuhan. Biar hidup kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ketua untuk arahkan tangan kita untuk Pak Pendeta Arpan dan jemaat di gereja GSA ini. Kami berdoa Tuhan, kami menopang Pak Pendeta Arpan dalam segala pelayanan dan jemaat yang dipimpinnya. Tuhan, kami berdoa agar gereja ini menjadi gereja yang mulia, gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada banyak orang akan masuk ke tempat ini, Tuhan akan mengubahkan hidupnya. Kami berdoa Tuhan, perkara-perkara sederhana akan menjadi perkara-perkara mulia di tempat ini. Kami berdoa Tuhan perlengkapi dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, maka akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tempat ini akan ada kebangunan rohani yang dari waktu ke waktu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kehidupan Pak Arpan bersama keluarga, seluruh pelayanan yang Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Berdoa juga untuk sahabat saat ini istri Tuhan yang telah memberikan hidup dan hati dan segala kemampuan yang mereka berikan Tuhan. Tuhan berkati sehingga setiap pelayanan Tuhan terus membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui pelayanan ini Tuhan, Tuhan akan ditinggikan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terus berikan kesehatan bagi orang-orang tua yang hamba-Mu lihat yang luar biasa. Orang-orang yang berjalan dalam iman demi iman. Berdoa Tuhan, biarlah ini menjadi kesaksian bagi banyak orang sampai memutih rambut kami. Kami akan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat terkasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan mengangkatmu naik dan tidak turun. Tuhan menjadikanmu kepala bukan ekor. Terimalah sahabatmu setia kepadamu. Terimalah berkat yang indah mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin.